Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya, di hati kita, tentang Tuhan berkata apa hari ini. Ya, oke. Untuk pada pagi hari ini, sebelum kita baca firman dulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan waktu ini Tuhan berikan bagi kami untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun dan mengajari kami untuk menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini bacaan kita diambil dari Bilangan 13 ayat 30. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sekali lagi saya akan baca Bilangan 13 ayat 30, demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah tentang perjuangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kata perjuangan tiba-tiba Tuhan ingatkan. Biasanya kata perjuangan itu kita berhubungan dengan pahlawan gitu ya, pahlawan perjuangan. Tetapi pada pagi hari ini, ketika membaca ayat ini, apakah hubungannya dengan yang apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan ingatkan, yang harus kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita ketika Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Yang Tuhan suruh Musa untuk membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Yang pertama yang mau kita perhatikan, apa yang dilakukan Musa untuk berjuang untuk mencapai maksud, untuk mencapai yang Tuhan suruh, supaya sampai bangsa ini di tanah Kanaan. Yang pertama ialah Musa mencari orang-orang untuk mengintai, mencari informasi untuk mencapai suatu tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, tujuannya itu apa di sini? Tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Apa hubungannya dengan kita? Banyak hal yang juga kita harus berjuang mencari informasi. Karena kita selalu berkata untuk keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan janji yang Tuhan berikan. Ternyata kita juga harus berjuang, Bapak Ibu. Kalau Musa mau mendapatkan informasi untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, kita juga bisa mendapatkan banyak informasi firman Tuhan. Sekarang dari media-media, dari mulai YouTube, dari kita pakai HP, dengan gampang sekarang kita bisa mendapatkan informasi-informasi hati Tuhan, informasi-informasi cerita Tuhan, informasi-informasi melalui Alkitab. Bahkan penjelasan-penjelasan dari berbagai ragam kita bisa dapat. Kita mau cari itu harus ada kita perjuangan, kerinduan, keinginan untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, pribadi lepas pribadi. Untuk mendapat keselamatan, untuk mencapai suatu tujuan. Musa melakukan hal seperti itu. Kita belajar juga. Sebelum kita sampai kepada waktunya, kita mau cari informasi sebanyak mungkin melalui membaca, melalui menulis, melalui mendengar banyak hal. Supaya sampai kepada tujuan keselamatan walaupun dibilang anugerah, kita perlu perjuangan. Yang kedua, Bapak Ibu,
saudara yang kekasih, ketika kedua belas pengintai ini mengintai ke tanah Kanaan, apa yang mereka lihat? 10 orang melihat hal yang buruk, tapi 2 orang melihat hal yang baik. Justru yang saya baca tadi, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Artinya Bapak Ibu, 2 orang ini melihat kebaikan Tuhan, melihat karya Tuhan, rencana Tuhan, bahwa di sana itu ada susu dan madu, kotanya tanahnya subur, dan sebagainya, damai. Dia hanya menceritakan kebaikan dari apa yang dia lihat di tanah Kanaan, walaupun masih mengintai Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melihat hal yang baik-baik, menceritakan hal yang baik-baik, maka orang mendengar cerita kita mendapat ketentraman, mendapat ketenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari Tuhan, berjuang untuk mencari informasi, mencari semakin dekat melalui berdoa, melalui memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan bisa bercerita kepada orang lain, menjadi berkat untuk ketentraman hati orang lain, ketentraman hidup orang lain. Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ada perjuangan-perjuangan, tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya sampai kepada tujuan Kristus. Tidak hanya kita yang diselamatkan, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya sangat percaya orang yang berleha-leha akan menyesal pada akhirnya. Tetapi orang yang berjuang terus, Tuhan akan melihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Yosua dan Kaleb berjuang melihat dan menceritakan kebaikan-kebaikan bangsa tanah Kanaan. Yang terjadi adalah kemudian Kaleb mencoba, ayat berikutnya yaitu Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb. Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau ke negeri yang telah kujanjikan itu. Karena ada perjuangan, karena ada usaha, ada tindakan. Di akhirnya Tuhan berjanji, janji Tuhan digenapi, akan membawa tidak hanya Kaleb, tetapi sampai kepada keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, perjuangan untuk mencari Tuhan, perjuangan semakin dekat dengan Tuhan, perjuangan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, itu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Tidak hanya kita yang diberkati, tapi sampai keturunan kita. Ini firman Tuhan berkata, keturunannya akan memilikinya. Sampai keturunan kita. Kita tidak hanya berkat, tetapi kita menjadi saluran berkat. Mari kita berjuang terus, cari Tuhan, sampai engkau menemukan sesuatu yang luar biasa, membuat engkau mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah luar biasa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan, berikan suatu perjuangan dalam hati kami untuk mencari Engkau, untuk senantiasa mengerti lebih lagi tentang kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi diberkati, tapi sampai kepada keturunan kami menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.